selanjutnya yaitu pengertian preservasi digital. Preservasi digital merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar sebuah objek informasi digital tidak mengalami kerusakan, sehingga dapat diakses dalam jangka waktu yang panjang. Next. Selanjutnya, faktor yang mendorong untuk melakukan preservasi digital, yaitu yang pertama, informasi dalam bentuk materi digital sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, materi digital bila hilang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada warning atau peringatan sebelumnya dan hilangnya materi digital tanpa bekas atau permanen. Kemudian yang terakhir, masalah-masalah yang berkaitan dengan keautentikan naskah dan hak cipta materi digital lebih kompleks dibandingkan dengan bahan pustaka tercetak karena materi mudah diubah oleh siapa saja dan dapat dikopi secara luas. Next. Selanjutnya, cara preservasi digital, yaitu yang pertama preservasi teknologi, yaitu perawatan secara seksama terhadap semua perangkat keras dan lunak yang dipakai untuk membaca dan menjalankan sebuah materi digital. Yang kedua, preservasi dengan cara penyegaran atau pembaruan, dengan memperhatikan usia media atau memindahkan data dari media yang satu ke media yang lain. Yang ketiga, preservasi dengan cara melakukan migrasi dan format ulang, merupakan kegiatan mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Lalu ada preservasi dengan cara emulasi, yaitu proses penyegaran di lingkungan sistem. Artinya, secara teoretis dapat dilakukan pembuatan ulang secara berkala terhadap program komputer tertentu, agar dapat terus membaca data digital yang terekam dalam berbagai format dari berbagai versi. Yang kelima, arkeologi, yaitu menyelamatkan isi dokumen yang tersimpan dalam media penyimpanan atau perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah rusak, sehingga isi dokumen tersebut tetap dapat digunakan. Yang terakhir, preservasi dengan cara mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi digital yang sulit diselamatkan dengan semua cara di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Fikriah Glory. Risiko preservasi digital. Risiko yang disebabkan spesifikasi format objek digital itu sendiri. Risiko yang disebabkan karakter perangkat lunak untuk membaca objek digital. Risiko yang timbul oleh komponen perangkat keras. Risiko yang timbul oleh hubungan dengan kelembagaan tertentu. Risiko yang muncul dari pangkalan data digital itu sendiri. Risiko yang terjadi dalam proses migrasi atau transformasi objek digital. Next. Kompetensi yang harus dimiliki pustakawan dalam melakukan preservasi digital. Memiliki pengetahuan tentang cara preservasi digital, bisa mengoperasikan IT atau tidak gagap teknologi, mampu menangani dengan cepat pada buku yang mengalami kerusakan sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh pemakai. Menjaga dan merawat software atau hardware dalam digitalisasi bahan pustaka. Mengetahui teknik perawatan secara manual ataupun dengan digital. Next. Implementasi preservasi digital. Next. Terus-menerus. Jika pelestarian buku seringkali dilakukan pada satu titik waktu tertentu dalam siklus buku itu, maka pelestarian buku digital dilakukan sejak sebuah objek disimpan. Dengan kata lain, pelestarian digital lebih tepat dilihat sebagai proses terus-menerus, sehingga kadang tak ada bedanya dengan kegiatan rutin. Next. Konsensus. Diperlukan keputusan dan kepastian tentang apa dan bagaimana pelestarian terhadap suatu objek dilakukan.
Pelestarian tak dapat diseragamkan untuk semua objek. Dalam lingkungan digital, keputusan ini tak hanya menyangkut nilai kandung sebuah objek, namun juga kadar kualitas objek tersebut. Next. Berbagi tanggung jawab. Dalam dunia digital pun harus ada tanggung jawab di pihak produsen objek digital, setidaknya dalam memastikan integritas objek tersebut, atau dalam berbagi sumber daya seandainya sebuah objek digital memerlukan program-program khusus untuk menghidupkannya. Next. Kegiatan kooperatif. Diperlukan keputusan dan kepastian tentang apa dan bagaimana pelestarian terhadap suatu objek dilakukan. Pelestarian tak dapat diseragamkan untuk semua objek dalam lingkungan digital. Keputusan ini tak hanya menyangkut nilai kandungan sebuah objek, namun juga kadar kualitas objek tersebut. Next. Memerlukan legalitas. Objek digital sering menimbulkan perdebatan tentang kepentingan individual dan kepentingan umum yang lebih besar. Maka perlu disiapkan terkait dengan hak cipta. Dalam hal ini perlu negosiasi antara pihak perpustakaan dengan penulis, sehingga kegiatan akan dapat dilakukan secara legal. Next. Kegiatan kooperatif. Pelestarian dilakukan sebagai bagian dari kerjasama lintas lembaga, lintas daerah, dan bahkan lintas negara. Kenyataan bahwa objek digital yang akan dilestarikan juga seringkali menjadi bagian dari internet yang tak mengenal batas negara, menambah kuat alasan untuk melakukan kegiatan pelestarian secara bersama-sama. Next. Berpencar kegiatan preservasi digital dapat dilakukan secara terpencar, terutama terkait dengan tanggung jawab dan kerjasama lembaga. Sebuah institusi juga dapat membayar pihak luar atau contracting out untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan banyak pekerja tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Next. Berdampingan. Pelestarian digital tak selalu harus dilihat sebagai kegiatan yang terlepas sama sekali dari aktivitas sebuah institusi informasi yang masih mempunyai sejumlah besar koleksi non-digital. Pelestarian digital dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan yang lain. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Pertanyaan saya yaitu apa yang mesti dilakukan pustakawan dalam merawat software atau hardware yang digunakan pada preservasi digital? Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi? Saya juga akan bertanya. Hambatan atau kendala apa yang dialami oleh pustakawan ketika melakukan konservasi dan preservasi digital? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Armaida, yaitu apa yang dilakukan pustakawan dalam merawat software atau hardware yang digunakan pada preservasi digital. Yaitu yang pertama, selalu mengupdate antivirus, kemudian menutup program yang tidak berguna. Selanjutnya, membersihkan penyimpanan secara teratur, kemudian membersihkan debu atau kotoran kecil yang menempel pada komputer secara berkala. Kemudian yang terakhir, hindarkan komputer dari sengatan matahari langsung. Bagaimana Armaida? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Hambatan atau kendala apa yang dialami oleh pustakawan ketika melakukan konservasi dan
preservasi digital. Yang pertama, jaringan yang kurang memadai menyebabkan proses preservasi digital semakin terhambat. Yang kedua, pustakawan yang kurang memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan komputer menyebabkan preservasi digital tidak akan berjalan lancar. Yang ketiga, informasi dalam bentuk digital sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, file digital rentan mengalami kerusakan. Yang terakhir, materi koleksi digital hilang secara tiba-tiba dan permanen. Bagaimana, Cindy? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan diskusi. Kami dari kelompok 12 akan membahas preservasi dan konservasi digital. Adapun anggota kelompok kami ada Nadia Cindy Merdianifa dan saya Armeida Nugrahanti Rengganis. Next. Pustakawan ialah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Next. Seorang pustakawan dalam melakukan preservasi dan konservasi digital itu harus memiliki kompetensi. Adapun kompetensi yang harus dimiliki yang pertama yaitu kemampuan dalam merancang prosedur kerja. Hal ini sangatlah penting karena sebagai tahapan dasar yang fundamental sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya. Yang kedua yaitu mampu dalam melakukan pelestarian bahan pustaka, menetapkan metode penyimpanan, mendata dan memantau hasil koleksi yang diselamatkan. Yang ketiga yaitu memahami etika dalam melakukan preservasi dan konservasi digital. Bagaimanapun dalam melakukan pelestarian koleksi itu perlu untuk dijunjung tinggi etiket oleh para pustakawan yang terlibat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu memiliki keterampilan pada bidang teknologi dan perkembangannya, serta mampu untuk mengaplikasikan dan mengoperasikannya. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Cindy. Baik, saya akan melanjutkan materi implementasi preservasi digital. Preservasi digital dianggap usaha untuk menjaga integritas dan keaslian master objek digital dan file yang menyertainya dengan menciptakan rencana pelestarian dan meninjau file digital secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan apapun. Menurut Lavoie dan Debse dalam Pandit, ciri-ciri khusus pelestarian digital yaitu yang pertama terus-menerus. Pelestariannya lebih bersifat berjaga-jaga. Misalnya saja pada pelestarian buku seringkali dilakukan pada satu titik waktu tertentu dalam siklus hidup buku tersebut. Sedangkan untuk koleksi digital pelestarian dilakukan semenjak objek tersebut disimpan dan selama masih tersimpan. Dengan kata lain, pelestarian digital lebih tepatnya dilihat sebagai proses terus-menerus. Yang kedua ada konsensus.
Sama dengan semua kegiatan pelestarian, diperlukan keputusan dan kepastian tentang apa yang bagaimana pelestarian terhadap suatu objek dilakukan. Dalam lingkungan digital, keputusan ini tak hanya menyangkut nilai kandungan sebuah objek, namun juga kadar kualitas objek tersebut. Yang ketiga, ada berbagi tanggung jawab. Pelestarian memerlukan pembagian tanggung jawab, khususnya menyangkut upaya memastikan bahwa sebuah objek dapat bertahan hidup selama mungkin. Terus yang keempat ada melalui seleksi. Pelestarian harus dibedakan dari semata-mata menyimpan apapun yang dapat disimpan. Dalam era digital diperlukan seleksi yang seksama terhadap objek mana yang perlu dilestarikan, mana yang tidak perlu. Dan yang terakhir ada kegiatan kooperatif. Kenyataan bahwa objek digital yang akan dilestarikan juga seringkali menjadi bagian dari internet yang tidak mengenal batas negara, menambah kuat alasan untuk melakukan kegiatan pelestarian secara bersama-sama. Selanjutnya, ini ada kegiatan implementasi preservasi digital. Yang pertama, penyegaran atau pembaruan dengan memperhatikan usia media, misalnya dalam bentuk pemindahan data dari satu media ke media lainnya. Yang kedua, imigrasi dan format ulang berupa kegiatan mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Yang ketiga, preservasi teknologi dalam bentuk perawatan secara sesama. Dan yang terakhir, mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi digital yang sulit diselamatkan dengan semua cara yang di atas. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pustakawan merupakan salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan konservasi dan konservasi digital. Untuk itu, seorang pustakawan harus mempersiapkan kompetensi yang dimiliki agar mampu menjalankan preservasi dan konservasi digital. Untuk implementasi dan preservasi digital juga telah dilakukan dalam beberapa kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Saya bertanya, apa yang harus dilakukan pustakawan apabila mengalami kendala dalam preservasi digital? Terima kasih. Bagaimana jika perpustakaan belum bisa menerapkan preservasi secara digital? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Nadia Cindy. Kepada Nadia Cindy dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikria. Bagaimana cara mencari solusi untuk hambatan tersebut? Tantangan yang pertama biasanya itu kerusakan peralatan ya. Jadi harus membeli peralatan baru yang memadai sehingga kegiatan preservasi digital bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, tantangannya keamanan informasi. Lalu untuk solusinya yaitu mengamankan semua informasi di file yang aman. Bagaimana jawabannya bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yuke. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika perpustakaan belum menerapkan preservasi secara digital? Apabila perpustakaan belum menerapkan preservasi secara digital, maka perpustakaan tersebut lambat laun akan mengalami ketertinggalan karena preservasi digital sendiri dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, serta akan mengalami dan mengikuti perkembangan yang terjadi. Tujuan dari adanya preservasi digital sendiri yaitu
agar koleksi dapat bertahan lama, menghindari koleksi fisik yang bisa jadi sudah sedikit atau langka jumlahnya, agar terus dapat diawetkan bahkan ketika semua orang dapat mengaksesnya dalam bentuk digital. Namun koleksi fisik masih tetap terjaga sehingga dapat memudahkan pemustaka untuk mencari sebuah sumber informasi. Bagaimana Yuke? Apa bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Armida. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.